Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Yulia. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustazah akan informasikan tema kita. Tema 2, subtema 4 yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 100 yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sesungguhnya pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bermain di tempat wisata. Tempat wisata adalah tempat rekreasi atau tempat berkunjung yang biasa dikunjungi untuk berlibur dan mendapatkan hal-hal yang baru. Contohnya bentuk rekreasi ada wisata alam, wisata religi, dan juga wisata wahana. Wisata alam itu ada gunung, pantai, danau, atau curug. Lalu wisata religi mengunjungi bangunan Islam bersejarah dan juga berziarah ke makam wali Allah. Dan ada juga wisata wahana, yaitu ada Ancol, Trans Studio, atau kolam renang. Nah, di sini Ustazah akan informasikan materi keuntungan dan kerugian tumbuhan bagi manusia. Ternyata tumbuhan juga memiliki keuntungan untuk manusia dan juga kerugian untuk manusia. Yang pertama yaitu ada pengertian tumbuhan. Tumbuhan itu apa sih teman-teman? Ya betul, tumbuhan adalah merupakan suatu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Pada tumbuhan terdapat bagiannya, yaitu ada akar, daun, batang, buah, dan juga biji. Fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu bermacam-macam dan sangat berguna bagi tumbuhan itu maupun makhluk hidup yang lain. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut sangatlah penting bagi manusia agar dapat bertahan hidup. Nah, manfaat yang pertama yaitu ada untuk dikonsumsi. Bagian pada tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan, baik daun maupun bagian yang lainnya. Pada tumbuhan terdapat banyak vitamin, karbohidrat, dan juga zat lain yang sangat diperlukan bagi manusia. Contohnya ada jagung dan juga ubi jalar. Nah, tumbuhan ubi jalar ini disebut juga Ipomu batatas. Ubi jalar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan sweet potato adalah jenis tanaman umbi-umbian yang akarnya berbentuk umbi dengan kadar karbohidrat yang tinggi. Nah, oleh karena itu, ubi jalar juga dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa negara, terutama di negara benua Afrika. Nah, selain umbian, daun muda ubi jalar juga dapat dimasak dengan sayuran yang lezat. Nah, tumbuhan yang kedua yang dapat dikonsumsi yaitu ada jagung. Jagung bahasa sainsnya yaitu zymais. Kandungannya, nutrisi atau gizi jagung berbeda-beda tergantung bagian yang dikonsumsi. Jagung secara luas dikenal sebagai sumber bahan pangan pokok maupun pakan ternak dari bijian yang dihasilkan. Nah, yang kedua
Manfaatnya membuat udara sejuk. Tumbuhan dapat membuat udara sejuk karena pada siang hari tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pengambilan karbon dioksida di udara yang diproses tumbuhan untuk selanjutnya dikeluarkan kembali ke udara menjadi oksigen. Nah, oksigen tersebutlah yang membuat udara menjadi sejuk. Lalu manfaat yang ketiga, dapat dibuat kerajinan tangan. Contohnya di sini ada kerajinan tangan dari eceng gondok. Nah, eceng gondok ini jika dikeringkan akan menjadi kerajinan tangan. Bisa menjadi meja, bangku, atau tas, atau juga aksesoris. Nah, manfaat yang keempat, dapat dijadikan obat-obatan. Ada obatan daun sirih, kunyit, dan juga kumis kucing. Nah, jika dikonsumsi akan membuat tubuh menjadi bugar. Manfaat ini sangatlah berguna karena dapat membantu kehidupan manusia lebih lanjut. Lalu ada tumbuhan yang dapat dijadikan obat. Yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih bahasa Inggrisnya betel leaf atau pepper betel. Memang tanaman yang tidak asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Daun ini sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Nah, daun sirih ini dengan cara dikunyah teman-teman, dan manfaatnya untuk gigi yang kuat. Lalu tumbuhan yang dapat dijadikan obat yang kedua yaitu ada kunyit atau Curcuma domestica kunyit, dan kandungannya untuk kesehatan tubuh. Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan sebagai obat alami untuk kesehatan. Hanya saja tidak sedikit warga Indonesia yang tidak mengetahui manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang ada. Nah, tumbuhan yang ketiga yaitu adalah kumis kucing. Kumis kucing ini tumbuhan yang dikembangbiakan di seluruh Indonesia. Nah, manfaatnya di masyarakat untuk memecah batu ginjal. Itu manfaat dari kumis kucing. Lalu ada juga tumbuhan yang merugikan. Tumbuhan juga ada yang merugikan bagi manusia. Contohnya tumbuhan benalu atau juga parasit. Nah, benalu adalah tumbuhan yang merugikan. Benalu mengambil makanan dari tumbuhan yang didiaminya, akhirnya tumbuhan tersebut akan mati. Dan juga ada putri malu. Selain benalu, ada juga putri malu yang menyebabkan tumbuhan lain mati. Penyebabnya sama seperti benalu. Nah, kesimpulannya, tanaman sangat banyak fungsi dan manfaat. Maka kita harus terus menjaga kelestarian tumbuhan agar kita semua dapat hidup sejahtera atau hidup sehat. Nah, cukup sekian informasi yang dapat Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.